Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Masih ingat adik-adik apa jawabnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi Inang tanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Jawabnya luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik masih semangat? Pasti dong masih semangat sekalipun kita masih berada di rumah beribadah, masih belajarnya mengerjakan PR masih dari rumah dan segala sesuatunya masih di rumah. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat, adik-adik masih tetap semangat. Jadi adik-adik hari ini kita akan beribadah di Minggu Eksaudi. Jadi sebelum kita beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Sudah, karena kita nanti juga akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kita bernyanyi untuk memulai ibadah kita hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Jadi mari kita bangkit berdiri, mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kita harus tetap semangat. Jadi mari kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik tahu semua? Tahu, mari kita bersama-sama menyanyikannya. Hari ini harinya Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita sudah bersemangat dengan nyanyian kita memuji Tuhan hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan tema Aku berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Kalau dikatakan Daniel itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Perjanjian apa ya?
Perjanjian Lama. Iya, adik-adik pintar. Jadi mari kita buka Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Adik-adik sudah dapat? Sudah? Sudah. Mari kita bersama-sama membacanya. Daniel 3 ayat 24 sampai ayat 29. Marilah kita membaca bersama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul melihat mereka, bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak angus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai ayat 29. Di dalam firman Tuhan hari ini kita melihat ada sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Babel. Di dalam kerajaan Babel itu ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk seluruh rakyatnya supaya menyembah sebuah patung yang dia buat dari patung emas. Tetapi ada 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua orang sudah berlutut untuk menyembah patung tersebut. Tetapi mereka bertiga tidak mau untuk menyembah patung itu. Kira-kira adik-adik, apa ya yang akan terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka tidak mau mematuhi perintah raja untuk menyembah patung emas? Ada yang tahu apa yang akan terjadi? Sebelum kita lebih dalam Inang menceritakan apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, mari kita melihat sebuah video yang akan menceritakan kepada kita apa yang akan terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita bersama-sama menonton sebuah video tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja.
dia lihat? Aku nggak kelihatan dari sini. Ayo. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Nggak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Jadi Raja memberi kalian tanggung jawab lebih sekarang? Ya, dan kami telah membuat perubahan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego beserta Raja Nebukadnezar. Inang mau tanya buat adik-adik, kenapa ya ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung? Kenapa mereka tidak menuruti perintah raja? Padahal raja sudah mengumumkan supaya mereka menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Bila mereka tidak melakukannya, mereka akan dihukum. Kenapa? Karena ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, masih setia kepada Tuhan. Mereka mengingat perintah Tuhan dalam hukum Taurat yang kedua. Adik-adik coba sebutkan hukum Taurat kedua. Ada yang tahu? Pasti tahulah, gak mungkin lupa kan? Sekalipun kita masih di dalam rumah, mungkin kita gak lupa, kita masih ingat. Ayo sama-sama kita mengatakan hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya bahwasanya kita manusia ini hanya taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita hanya boleh menyembah Tuhan. Selain itu kita tidak boleh menyembah patung. Jadi itu sebabnya adik-adik sekolah minggu, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan tidak untuk menyembah patung, tetapi ya untuk menyembah Tuhan. Mereka hanya menyembah satu Tuhan. Pada akhirnya ketika mereka menyembah Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka dari mana? Dari mana adik-adik? Tuhan menyembah mereka dari tempat perapian yang menyala-nyala. Tuhan datang menyelamatkan mereka. Itu sebabnya tadi kalau kita baca di ayat 25, katanya,
Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Artinya Tuhan menyelamatkan ketiga orang itu. Bahkan mereka bisa berjalan di atas api. Coba adik bayangkan, kalau kita berjalan di atas api, mungkin kita sudah terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan selamatkan. Mereka masih hidup sekalipun berada di tengah-tengah api yang membara. Jadi adik-adik di situ kita boleh melihat bahwasanya Sadrak, Mesak, dan Abednego mau menyaksikan Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka mengatakan hanya satu Tuhan yang kami sembah. Ketika mereka mau mengatakan hanya Tuhan Allah yang mereka sembah, Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Jadi buat adik-adik sekolah minggu juga, kita harus mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Yang hari Kamis kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi tugas untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh ciptaan. Artinya kita mau bersaksi untuk Tuhan. Kita harus mau menyaksikan Tuhan Yesus Kristus melalui iman kita. Siapa Tuhan Yesus bagi kita? Kita harus mau katakan Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Kita tidak boleh malu dimanapun, kepada siapapun. Kita harus berani mengatakan hanya satu Tuhan. Ketika kita mau bersaksi Tuhan Yesus Kristus, kita juga diberi sebuah janji, sebuah jaminan hidup. Tuhan menyelamatkan. Seperti dikatakan di Matius 10 ayat 32 sampai 33. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Artinya setiap orang yang mau menyaksikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi Inang mau tanya, adik-adik mau menyaksikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya? Mau adik-adik? Mau. Pasti mau. Sama-sama dulu kita mengatakan, aku mau bersaksi tentang Yesus Kristus. 3 kali kita katakan, 1, 2, 3 ya. Aku mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Aku mau bersaksi tentang Yesus Kristus. Aku mau bersaksi tentang Yesus Kristus dalam hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat sukacita yang Kau berikan kepada kami di hari ini. Engkau menyeberangkan kami dari hari yang lalu sampai pada hari ini Tuhan, di dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu melindungi kami, khususnya dalam 1 minggu ini Tuhan, kami boleh melakukan aktivitas kami. Pada hari ini Tuhan, melalui kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk datang memuji nama-Mu Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami untuk mau kami bersaksi tentang Engkau Tuhan, supaya kami mau setia ke hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, ajarilah kami Tuhan, dan tetap pelihara hidup kami agar tetap selalu menyembah Engkau Tuhan, agar tetap selalu memuji nama-Mu Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami, berkatilah hidup kami, keluarga kami, dan seluruhnya Tuhan Engkau berkati. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang ketiga orang yang mau bersaksi tentang Tuhan Allah dalam hidupnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Jadi sebelum kita mengakhiri dengan doa, mari kita bernyanyi dengan lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik pasti tahu kan? Pasti, mari kita bernyanyi. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Adik-adik, mari kita kembali berdoa. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berlipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Semoga hari-hari kita dalam satu minggu ini tetap di dalam sukacita, karena hari ini kita sudah dibekali dengan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, salam sehat, salam sukacita, salam semangat, salam damai sejahtera dari Inang Pendeta Bangga Tua Boru Manalu. Shalom adik-adik.